Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian nama-nama Allah yang terbaik, Asmaul Husna. Kemarin tentang nama Allah yaitu apa Pak? Al-Muqaddim dan Al-Muakhir. Allah yang Al-Muqaddim, mendahulukan segala sesuatu dan Allah yang mengakhirkan, Al-Muakhir, segala sesuatu. Karena dialah yang Al-Awwal dan dia pula yang Al-Akhir. Al-Muqaddim, Allah mendahulukan peringatannya daripada siksanya. Allah ingatkan dulu, baru ada hukumannya. Itu yang terkesan dari kata Al-Muqaddim yang kita bahas waktu lalu. Sekarang adalah Al-Muakhir. Allah yang mengakhirkan, atau bisa juga menunda artinya. Bukan berarti Allah itu menunda sesuatu itu karena tidak mampu, karena tidak tahu dan semacamnya. Kita biasanya menunda atau mengakhirkan sesuatu itu disebabkan karena ya tidak tahu. Apalah kajaweknya, ai pikian lu. Atau menunda sesuatu atau mengakhirkan itu karena ragu-ragu misalnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan sesuatu karena dia maha tahu. Karena itu menurut Allah itu yang pas. Tetapi terkadang manusia meminta dipercepat. Kapan datang sesuatu itu diminta cepat oleh manusia kadang. Dan Allah yang tahu kapan. Mau dimajukankah, mau ditundakah, mau diakhirkankah? Itu Allah yang maha tahu. Maka keredaan seorang hamba terhadap takdirnya Allah itu masuk bagian daripada iman. Kenapa rusak iman? Karena tidak reda. Bakok coiko jadinya. Atau bahasa bakok kini baru datangnya. Ini yang merusak iman. Keredaan terhadap ketentuan Allah. Termasuk dalam apa yang didahulukan dan apa yang diakhirkan. Itu bahagian daripada iman. Kita lihat dalam Al-Quran. Surah Al-Qiyamah coba dulu. Allah suruh perhatikan kepada kita. Dalam surat ayat 13. Halaman 577, surat ke-75, Al-Qiyamah. Yang awalnya la uqsimu biyaumil
qiyamah. Ayat 13 halaman 577. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita lihat di ayat 12. Ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Hanya kepada Rabbmu tempat kembali pada hari itu. Kapan itu? Pada hari kiamat. Lalu yunabba'ul insan. Pada hari itu diberitakan kepada manusia. Yunabba atau annaba. Bukan yukhabbar, dikhabarkan tidak. Khabar itu berita biasa. Kalau yunabba itu annaba, itu berita besar. Kejadian besar dan beritanya besar. Dikabarkan, diberitakan kepada manusia berita besar pada hari itu. Bima qaddama wa akhar. Tentang apa yang telah dia kerjakan. Qaddama, nan dahulu. Wa ma akhar, wa akhar, dan apa yang dia akhirkan atau dia lalaikan atau yang belum sempat dia kerjakan. Jadi nanti di akhirat Bapak Ibu, karena Allah tu Al-Muqaddim dan Al-Muakhir, Allah akan memberitakan juga kepada kita apa yang telah kita kerjakan dahulu di dunia. Ma qaddama, apa yang telah kita kerjakan Allah beritakan. Dan tidak sekedar yang telah dikerjakan, tapi Allah juga memberitahu nanti kepada kita apa yang telah kita lalaikan. Nanalun sempat kita kerjakan. Kau nalah bakarajan, kau nanalun. Apa yang terjadi waktu itu? Kalau mencari amal itu, anan takkan apa? Anan terasa penyesalan. Namanya disebutlah Yaumul Hasrah. Salah satu hari kiamat itu disebut Yaumul Hasrah. Dalam surah Maryam, wa anzirhum yaumal hasrah. Peringatkanlah mereka tentang hari penyesalan. Bila hari penyesalan tu kok pas yunabba diberitahu, dikasih tahu tentang berita besar. Apunanlah bakarajuan, apunanlah balalaikan. Nanti awak sendiri pun sadar gitu. Cuman data lengkapnya tentu tidak ada dawak. Cuman taraso lagi. Lagi taraso. Dan kadang orang lah tua-tua pun lagi taraso. Lah mulai taraso kalau umur lah tua. Lah karajo salamu. Takanat. Nan lah bakar elok nan bakar rajuan. Buruak ko. Atu nan balalayan salamu mudo sari. Mulai takanakan. De kok satu lo lambo dulu baraja ya baralah. Nan dilalaikan pun takana adanya. Kok satu lo lambo dulu masuk muda mafal Quran tentu. Dulu disuruh orang gaib mengaji. Awak tiba di kok di takanalan itu. Yang wak lalaikan tu takana. Nanti Allah beritakan melihat. Tapi kan itu nan takana saja wak. Tapi rilis data lengkapnya tu. Di situ baru tasambu ayamato. Ayamato ayamato penyesalan. Engkau disebutkan dalam hadis Nabi SAW dalam hadis Ahmad, seandainya manusia waktu itu mengeluarkan air matanya
dan mereka berenang, mereka bisa berlayar di situ. Ada yang menunjukkan banyaknya air mata nan keluar. Karena kalaulah akhir kau biasa kan penyesalan. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada guna. Anak ndak ada guna kau nak batangi. Kan sebuah perumpamaan dibuat Nabi. Seandainya mereka berlayar di atas mata air itu berlayar, maka mereka bisa berlayar. Menunjukkan banyaknya air mata. Air mata penyesalan. Maukah manusia berhenti menangis? Tidak. Di akhirat tidak mau orang berhenti nangis. Di dunia bisa. Samanya sadiah-sadiahnya ada antinya. Tapi di akhirat habis air mata, keluar darah, sampai keluar mata pun tidak akan berhenti menangis. Itu sebuah gambaran bagaimana bentuk penyesalan. Jadi tarago itu ilah mulai taraso sebenarnya. Tapi nan taraso wana bila mulainya nan taraso wana ketika kematian datang. Itulah tu taraso wana lah itu. Kini baraso-rasoan kok lai taraso. Kok lai takana loh. Kadang na'udzubillah, tak salah disebut tampaknya. Kadang umurnya lah nampak 60 lah tua-tua. Tapi duduk aja dia lapau kadang nampak. Ya main koa lah, pengen duduk aja leh. Tapi ada nanti main nampak situ lah. Tak takana lah dia beliau, ba'a lah. Cuma nanti bila tu takana bana, takana bana tu bila malaikat maut datang. Kita carilah surah tentang Al-Mu'akhir ini, Al-Munafiqun. Ayat 10 dan ayat 11. Halaman 555. Ayat 10 dan 11. Wa anfiqu, dan infakkanlah, mimma razaqnakum, dari apa yang telah kami rizkikan kepadamu, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian al-maut, kematian. Si Khalid ni. Manang kok. Fayaqula rabbi. Ketika kematian itu datang, di situ ya'ti. Ya'ti itu memang datang zahir. Kini kan carito baru. Carito mati. Carito malaikat maut. Carito penyesalan. Carito baru. Sama je carito harimau. Kalau carito harimau takut tak? Takut. Tapi carito tu dia nampak gambar harimau. Mulai agak takut. Kuna harimau tu. Nan baca cerita-cerita tu. Mulai agak tambah takutnya. Gambar harimau baru. Kemudian kini harimau tu tiba. Apa takutnya? Semua je mencelik gambarnya. Apa itu ring? Tu jalan-jalan ke rimbo. Basobok. Badoa-doan. Apa kira? Tasarobok itu nah. Terus lari lain. Baru di hidung je nyam.
Angka dibaca oleh. Kini cerita mati baru cerita malaikat maut. Dan gambar malaikat maut tak lo pernah nampak dah. Nyetibo saya langsung. Nampak. Ya datang malaikat maut. Pas datang tu balik. Barunya mengecek. Tapi bisakah orang sedang sakaratul maut mengecek? Tidak. Karena suaranya Allah cabut. Suara yang Allah cabut. Sehingga tidak bisa berteriak. Kalau bisa memakiak lah mencelik malaikat maut tiba itu marakiak. Tapi tidak bisa karena dicabut suara itu. Dan tenaganya pun Allah cabut. Sehingga tidak bisa lari. Tidak bisa menggalinjang, menggelepar semacam menggelepar ke sana kemari. Tidak bisa. Makanya niang saja. Allah cabut. Tapi Allah agiah tahu kawak kini kah. Kalau keluarlah suara orang nan sedang sakaratul maut tu. Anan dikeceannya Allah agiah tahu kawak. Kawak masih hidup. Anan dikecean orang tu. Kan nampak doa niang tanya. Tapi nya mengecek tu kok keluarlah suaranya terdengar suara orang ngecek. Keceknya Rabbi. Ya Allah. Ya Rabb. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi. Kalau bahasanya, ya Allah, undurlah mati ambo seketik salah lu ya Allah. Undur kematianku sedikit saja. Kok keluar mata sana menyambu air matunya waktu itu. Meminta undur saketik tu. Marawang tu. Tapi keluar tak keluar suara kau dah. Anang kan dimintanya kalau sempat Allah lagi saketik saja di. Saketik kau orang kau. Sampai karajonya selesai saketik dah. Atuh nah saketik. Fa asaddaqa. Aku akan bersedekah. Bakok sedekah nan dimintanya. Ternyata harta yang dikatakan hartaku. Kan Nabi ngaca, manusia itu berkata hartaku, hartaku, hartaku. Aratuambo, aratuambo, aratuambo. Sampai datang malaikat maut itu, yang hartaku itu. Ternyata yang telah disedekahkan. Itu yang punya awak. Nan waagihan tu nan punya awak tu nan ratu awak rupanya. Nan dalam saku halun tentu punya awak. Halun tentu tiba orang minta, tiba anak minta, tiba terjatuh halun tentu nan punya awak. Ni rekening tu punya awak. Ndak, halun tentu lai. Kece awak nan punya awak tu. Sekian biti ambo rekening punya ambo. Mati bah. Ganti ahli waris. Bertukar nama rekening. Oh tanah. Oh sini tu ambo namanya. Sini tu ambo je punya tu. Laki bila. Laki malaikat maut datang. Tu bersuka balik nama sertifikat. Punya awak tu. Tak. Rupanya harta yang dikatakan hartaku yang wa infan. Tu nang kawa ambiak di akhirat. Nampak baralah gadang pahala sedekah tu. Amin tak undurnya ke Allah. Seketik insya-Allah. Sekedar manga menyedekah narato. Penyesalan. Allah agiah tahu kawa. Ajan sampai sama lo jo beliau ko. Yang dalam ayat ko. Ada orang nalah meninggal ko kecek no, kecek Allah kawa. Iko yang disampaiannya. Kalinya kabar sedekah. Ajan sampai awak nan hidup-hidup kini kau menyasar lo. Kalau ada niat sedekah salah. Capekan salah. Kok tiba malaikat maut menyasar ko. De kok saya sari lam bagian. Alo guna lai. Ada niat-niat ke. Kemanfaatan harta. Jangan diundur-undur. Menyasar ko. Wa akum minas salihin.
dan aku akan menjadi dari golongan orang saleh. Arti saleh, Pak, memperbaiki diri. Ambo kan meloi diri ambo lah. Perangai ambo kan berubah, itulah kira bahasa awak. Saleh itu artinya kan memperbaiki diri, islah, mempeloi diri. Orang-orang saleh adalah orang-orang yang mau memperbaiki diri. Ambo kan jadi orang elok oleh. Ambo ndak kabur urusan-urusan jo. Dan haram-haram lah, jona riba-riba lah. An kau pelai tergantung kehidupan wak selama ko. Nang kira berkaitan jo melanggar agama tu. Bukan peloi diri ndak kembo kajuan tu leh. Bukan jadi orang elok. Tu nanti kecek orang kamaningga. Kalau bisa no mengecek keluar suaranya, tu ni bacanya. Allah dia tahu kawak. Berkaitan jo kajian awak di ayat sabalehnya, walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan lan sekali-kali tidak akan pernah. Itu lan. Sekali-kali tidak akan pernah doh. Dari bumi, langit bumi diciptaan sampai hari kiamat, tidak ada kata jadiatu. Yuakhirallah, Allah akan mengakhirkan. Artinya mengakhir. Allah akan mengakhirkan kematian, menunda mati, tidak ada kejadian itu. Kejawab tadi apa? Allah al-muakhir. Allah tidak akan mengakhirkan. Oh sudah tiak saya tidak ada cerita. Kalau lah tiba ajal, arti ajal, Pak, batas waktu itu ajalnya. Ko batih. Lah tiba di batih itu anak ada cerita. Batas waktunya tu. Ojo menangis, ndak kamu aja tangis. Malaikat mau itu wujud ada. Membana sabaleh jo kepala ndak kamu kena. Karena lah ajal ko lah ketetapan. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Maha khabir, teliti, detil pengetahuannya terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi selama aku manga untuk yang lain-lain layari. Bakok tiba sedekah sekecil minta lah. Bakok tak sajak sehari. Artinya penyesalan pertama datang tu, inan sabana penyesalan tu, pas malaikat mau tiba kematian tu. Kalau sabalun meninggal, taraso-raso penyesalan lagi. Taraso. Tapi manyasa awal nan sabana manyasa tu pas kematian. Itu yang pertama, Allah tidak akan menunda kematian. Allah tidak akan mengakhirkan daripada kematian. Kemudian kita cek surat Ibrahim. Surat ke-14. Ayat 44. Halaman 261 ya. 261. Wa anzirin nas,
Dan peringatkanlah manusia. Yauma ya'tihimul azab. Pada hari datang kepada mereka azab. Fayaqulul ladzina zalamu, maka berkatalah orang-orang zalim. Siapa orang yang menganiaya diri mereka sendiri. Orang-orang yang babuek, tidak mengana diri ke mati. Orang yang berbuat sekendak hati. Keciknya nanti, Rabbana, ya Allah Rabb kami, akhirna. Kalau lah akhir-akhir kau menyasa sini jangan. Akhirna, akhirkanlah, kan itu. Kalau di sekolah disebut, beri kesempatan kembali sebentar, ila ajalin qarib, balik ke dunia. Kemanganya nujib da'wataka, kami akan mematuhi seruanmu. Seperintah engkau ya Allah, kepatuh kami lai. Wa nattabi'ir rusul, kami akan ikut rasul. Kami akan patuhkan engkau ya Allah, ikut cara Nabi. Itu penyesalan bila tu? Ketika datang azab. Bila azabnya tu? Sebutlah mulai dari mana? Bisa datang dari kematian mulai. Sampai pokoknya awal ku penyesalan saja. Sajak kematian tu. Itu sasa salah itu. Sasa, sesal. Awalnya kematian, itu awal penyesalan. Itu awalnya. Tapi kita lihat di ayat 42-nya. Sebelahnya ayat 42. Di situ Allah tidak akan mengakhirkan, kan gitu, daripada azab seseorang. Di situ disebutkan di ayat 42, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang zalim. Ajan ada perasaan di hati, tahsaban. Rasa-rasa penghisapan, perhitungan. Baalah kejadian gini. Bukan tak turun tangan Allah bah. Kan itu, kadang perasaan itu. Lah cuy ko keadaan. Alunjo datang pertolongan Allah. Baalah kini bah. Jangan merasa ketik insya-Allah. Jangan kamu kira Allah lengah. Ndak, apa nanti kerajaan orang-orang zalim tu? Jangan kamu kira Allah lengah. Hanya saja apa? Innama yuakhiruhum. Innama yuakhiruhum. Sesungguhnya Allah mengundur, menangguhkan, mengakhirkan. Liyaumin tashkhasu fihil absar. Sampai pada hari waktu itu mata tashkhasu, terbelalak. Mata kaji gadang beliau. Tak kaji. Jana awak jana awak ini rupa selama kau kecil awak. Rupanya ada perhitungan mah. Jana awak kan bajana awak ini selama kau. Bisa awak jana awak buat. Sen kau awak buat bak jana awak. Orang kagalak, orang kau nangis dah tentu dah. Rupanya ada perhitungan. Nyoba buat ndak akan mati perasaan. Ndak ada tekanan akan mati. Mulai terbalalak mata tu bila? Pasti bawa mati, tak kaji.
Maka kematian itu kata ulama mematahkan leher-leher para raja dan menghilangkan keangkuhan orang-orang kaya. Itu mati. Mematahkan leher-leher para raja, kan tagak-tagak dia raja. Raja ada nama mereka jalan. Tagak-tagak dia. Apalagi raja-raja dulu. Raja Romawi, Raja Persia. Nama jalan, kan ada nakuan jalan. Coba kiri kanan, dayang-dayang para pasukan. Tagak ni kau. Maka kematian itu mematahkan lehernya. Tahliyah raja ini. Dan menghilangkan keangkuhan orang-orang kaya. Orang kaya kan nongeh. Angkuh. Rasa orang ku ke Bali je pitih sadonya. Beres kot. Salah saya lah. Waralah kau ngeh nang. Oh itu kecil. Ya giah seseketik itu selesai. Keangkuhan mengecek. Tiba mati. Alah. Hilang keangkuhan. Itu kematian. Sampai bila Allah undur? Ya laki mati itu nyeleh dulu. Atau bulalak matanya. Sampai nanti bulalak banana bilo. Dia MP3 no. Muhti'ina muqni'i ru'usihim. Mereka datang tergesa-gesa. Muqni'i dengan mengangkat kepala. Bakok mang no bajalan bagageh kepala no tagak. Kalau dewa ana mana? Kemudian la yartaddu ilaihim tarfum, tidak berkedip pula matanya. Bajalan bagageh mato tabulalang, kemudian menceliak pandang kateh lo. Karena waktu itu dipanggil untuk berkumpul di mahsyar. Bangkit balik. Itu sawana tabulala. Karena mengalih kan menerima perhitungan, penghisapan. Salamukonya Allah mimbana kena kuasa nah. Ya. Salamuko itu maksudnya. Taatlah ke Allah. Ya. Mana nak kuana ya. Pas di bawah di akhirat ada tak? Penyesalan. Dan matanya tidak berkedip tabulalang. Dan tidak sekedar itu, wa afidatuhum hawa. Hati mereka kosong. Kalau baca tafsir Ibnu Katsir, di situ disebutkan kosong tu hati itu tidak di situ lah. Karena lah tiba di tenggorokan. Saking takutnya. Jadi dipanggil tu dalam keadaan takut. Lah nak diterima. Sasa banyak lah. Kesalahan banyak, kezaliman lah banyak tabawik. Makanya Allah surah wa anzirin nas, peringatkanlah manusia. Ingian. Yuk kadang inyo ndak tahu ingian. Manalah diingian juga. Ada orang-orang zalim nampak dia awak ingian. Awak kalau jawab manganya. Maingan kan disebut wa anzir, peringatkan. Kadang inyo ndak tahu atau ndak ada nama ingian, inyo merasa lantehangan, ndak ada nama ingian. Tapi kalau ada nama ingian kok lai tarem-rem, itulah. Wah takut lu mengian sat. Kalau takut mengian kau ada hadisnya tu. Kok kareh hadisnya doa alai tu kau ba alai. Ini hadis kan terus sampaian nak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sabda Nabi SAW ke sahabatnya. Janganlah kalian menghinakan diri kalian sendiri. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa orang nama maino dirinya seorang? Kalau maino orang kan lain. Kalau maino diri ada tidak orang? Maino dirinya seorang? Siapa orang nama maino dirinya itu ya Rasulullah?
Ada orang lain. Ketika dia melihat kemungkaran, lalu tidak diperingatkannya. Ini yang senyap. Bakok tidak bayangan. Di akhirat Allah bertanya, ketika engkau melihat kemungkaran itu, kenapa engkau diam saja? Allah tanya di akhirat. Jadi orang nampak bakwa di lapau. Bakok ni yang sawak tidak kesurau. Lalu ajawe sian dalam hadis tu, jawe si orang kau takui mo ya Allah. Beko ambo dianuan no, itulah kata. Dianuan no ambo beko. Lalu apa jawab Allah? Aku yang seharusnya engkau lebih takuti. Takut kayaknya. Kamu nak takut je. Kamu nak takut je. Aja ni sosoh lo sudah kau ya. Kau ingin senang. Awacaro lo menyosoh kau aja main sosoh sen. Awacaro lo menyampaikannya. Tapi itu hadisnya gitu. Anzir, peringatkan. Wa anzirin nas, peringatkan. Kalau lapau itu kan contoh ketek. Kalau dulu di gedung-gedung tu, kemaksiatan di gedung-gedung. Ada dulu kemaksiatan kelas tinggi, kelas elit. Ada dulu semua tahu sampai katih ada maksiatnya. Baca rumah ingian. Tapi yang di surah dari Allah peringatkan. Ba mengingatnya sabalun datang azab. Atau manusia mengecek, ya Allah baliklah ke dunia ya Allah. Akhirna ila ajalin qarib. Nujib da'wataka wa nattabi'ar rusul. Hamba taatkan engkau lah ya Allah. Hamba akan ikut rasul lah. Tapi gunanya. Jadi Pak sabalun apa mengecek mereka nanti ya. Hamba taat ke Allah, hamba ikut sunnah Nabi. Tapi kalau di akhirat Pak mengecek kau tak laku lah Pak. Kalau kataan Pak dari kini Pak. Tiba malaikat maut tak ada cerita. Datang hari berbangkit tak ada cerita. Apa lelah tiba dalam neraka anak dibaca lai. Jadi intinya ingatkan. Dia tugas awak mengingat-ingatkan. Ya tergantung di mana letak awak. Kalau di pasar tu ingat orang di pasar. Orang di pasar tu kan tak ke masjid saudanya tu dah. Mana banyak ke masjid atau tidak ke masjid? Persentasenya pas azan dah. Seimbang 50-50. Mantap pasal. Separuh masjid suara di luar. Tu. Lah the best of the best. Lah meriang kota Madinah mana ada. Di zaman Nabi memang orang-orang yang datang dari luar Madinah tak kaji tiba di Madinah. Pasar kosong, tidak ada orang lalu surang benda. Kadai tak buka. Tapi tidak surang jodoh dalam pasar itu sebab utang hidung. Sebab di mana orang ku? Rupanya bacarilah di masjid orang. Pas salat, pas waktu salat. Tiba rombongan dari luar Madinah tak kaji. Kecilnya kota Madinah kok kota mati. Tak ada pasar kosong pi orang pasarnya tak buka tapi orang tak ada. Apakah sekarang kota Madinah sudah jadi kota mati? Rupanya orang di masjid sadonya. Mudah-mudahan dia wasap itu lah. Pas jam salat kadang kota bukanya pi orang masjid sadonya. Tak ada sawak seorang pun. Bila tu? Tentu tergantung dia awak nanya. Kalau yang mau karih awak majak orang. Itu yang dipesal. Kalau di kantor tu lain loh. Ada loh maksiat di kantor tu. So, orang kantor lah nanti tahu maksiat di kantor tu. Ada loh maksiat di terminal lain loh. Anan tugas awak mengayu mengingat-ingat saja. Ada loh yang kemaksiatan di kelas para pejabat. Pejabat elit. Tugas awak lu mengingat. Dan di dalamnya. Artinya akar juga mengingat. Sabalun terjadi penyesalan tadi. Karena bako harus wa ingat. Karena Allah tu al-muakhir. Allah tu maha mengakhirkan.
Tapi kalau lah tiba waktunya, Allah tidak akan mengakhirkan lagi dah. Karena lah cukup rasanya ditunda, lah batunda-tunda selama. Kalau cok kali na penundaan azab ko, batunda aja. Allah tiba baru menyasa, tidak bisa lagi dah. Jadi kalau lah tiba di batas akhir itu, Allah tidak akan mengakhirkan lagi. Kenapa Allah? Itulah Al-Muqaddim. Al-Muqaddim. Itu Allah lah dulukan peringatannya. Kan itu kajak tang. Nam peringatan lah dulu. Alun wa alaya nam peringatan ko lah tiba. Kalau pengajianan ke dibaca ustaz lah banyak yang menyampaikan. Amuah duduk segini nilainya. Ingin beraja tahsin, ingin beraja apa, ingin beraja iko, beraja itu. Tinggal amuah duduk. Amuah mendengar boleh aja. Amuah membaca boleh aja. Tinggal jawabnya. Kalau peringatan dari Allah lah dari awal. Al-Muqaddim. Sudah Allah dulukan. Tapi kalau lah tiba azab, tiba kematian, Allah tidak lo akan mengakhirkan dah. Ajan dia lo bisa diundur-undur. Kalau atasan bisa membana-bana. Membana wak pak. Apa caranya? Bisa aja dia baca roh tu. Baca roh nah. Baca rohnya pak. Bisa aja dinegosiasikan baca rohnya. Tapi kalau malaikat mau tiba, membana wak malaikat. Baca roh gay nah. Lima malaikat tu. Tak kamu. Caro no kau nak renjang langsung. Tak ada cara-cara tu. Artinya Allah tidak akan mengakhirkan. Apa penyesalan orang kemati tadi? Nya akan bersedekah. Nya ingin jadi orang saleh, nya ingin jadi orang baik. Di akhirat orang ko ingin balik ke dunia. Sepermintaannya tidak ada nak bisa doh. Karena Allah tidak akan mengakhirkan lagi. Tidak akan mengembalikan ke dunia kah, dan tidak akan pula mengundur. Itu saja Bapak Ibu. Kajian tentang Al-Muqaddim dan Al-Muakhir. Mudah-mudahan bisa kita ambil pelajarannya. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.